Ih, krustasea yang satu ini suka minum darah. Ih. Teman, Dolpino baru inget nih. Ini kan si kepiting Dracula atau sebutan kerennya kepiting vampir. Teman, kalau kita perhatikan, cara berjalan para prajurit ini berbeda dengan kepiting pada umumnya. Kalau biasanya kepiting berjalan menyamping, tapi si serdadu justru berjalan ke depan. Persis seperti layaknya prajurit yang sedang gerak jalan. Sobat Totan ini mulai menggelinding dan cakep. Wih, keren kamu Sob. Sebenarnya si burung parlor roller mampu menggelinding seperti ini hingga sejauh 25 meter loh. Nggak kalah uniknya kemampuan kamu sama saudara sepupu kamu si parlor tumbler. Hei, kalian! Mau kemana sih? Buru-buru banget. Sepertinya ada yang sedang mereka pantau nih. Dolpino ikut dalam misi ini ya. Janji deh, gak bakal ganggu dan berisik. Weh, ternyata ini toh yang kalian pantau dari tadi. Jumlahnya banyak banget. Ada 10, 20, 100. Wah, ini sih kayaknya bisa mencapai ribuan. Luar biasa. Oh iya, karena Sobat Dolpino ini punya jumlah yang banyak dalam kelompok, mereka sering juga disebut sebagai kepiting serdadu atau prajurit. Siap gerak. Langkah tegak maju, jalan. Lapor komandan, semua kepiting serdadu siap menyaksikan tayangan si Otan. Laporan selesai. Gimana? Dolpino udah cocok belum jadi komandan buat para si kepiting ini? Teman, kalau kita perhatikan, cara berjalan para prajurit ini berbeda dengan kepiting pada umumnya. Kalau biasanya kepiting berjalan menyamping, tapi si serdadu justru berjalan ke depan. Persis seperti layaknya prajurit yang sedang gerak jalan. Hal ini dikarenakan ada sedikit perbedaan struktur pada lipatan kakinya, sehingga mereka bisa jalan maju ke depan. Oh iya, untuk menangkap Sobat Dolpino ini ternyata nggak bisa sembarangan loh. Butuh siasat khusus. Tuh kan, baru didekati saja mereka sudah langsung kabur masuk ke dalam lubang yang mereka gali. Maklum aja, kepiting kecil ini kan sangat peka terhadap gerakan walau sekecil apapun. Jadi mereka bisa selalu waspada. FYI nih ya, kecil-kecil begini, ternyata mereka bisa menggali hingga kedalaman 75 cm loh. Wih, jadi makin sulit tuh untuk mencari mereka. Jika dibandingkan dengan tubuh mereka yang mungil, yaitu sekitar 3 cm, itu berarti ia bisa menggali pasir hingga 25 kali dari ukuran tubuhnya. Weh. Ternyata selain solid, kamu juga kuat ya Sob. Salut! Itu apa sih? Kok dari penampilannya serem banget? Duh, bikin bulu kuduk Dolpino merinding aja deh. Mana matanya kuning melotot begitu? Jangan-jangan krustasea yang satu ini suka minum darah? Ih. Teman, Dolpino baru inget nih. Ini kan si kepiting Dracula atau sebutan kerennya kepiting vampir. Nama vampir diberikan karena matanya yang berwarna kuning. Nah, si vampir ini, kepiting ini asalnya dari sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa. Itu berarti si mata kuning ini adalah hewan endemik Indonesia. Teman, mohon dimaklum ya kalau jenis Sobat Dolpino ini beragam. Karena ada sekitar 19 jenis kepiting yang hidup di laut
air tawar ataupun darat yang tersebar di seluruh dunia. Di mana? Kak Anissa sepertinya lagi kebingungan cari alamat nih. Tapi bukan alamat palsu kan, Kak? Pak, ini benar peternakan kepiting di sini? Oh iya benar di sini. Boleh dimasuk, Pak? Oh iya boleh. Oke. Ya ampun, ternyata Kak Anissa mau berkunjung ke tempat budidaya kepiting toh. Tapi ini bukan kayak budidaya di tempat lain ya, karena budidaya di sini sudah modern. Yaps, 100 yang buat jawab apartemen kepiting. BTW, masih ada yang kosong nggak tuh buat Dolpino? Sistem apartemen kepiting ini merupakan sistem budidaya aquaculture vertikal dalam ruang yang menggunakan air daur ulang. Biasanya budidaya seperti ini digunakan untuk pembesaran kepiting cangkang lunak. Tapi di apartemen yang Dolpino datangi kali ini adalah untuk yang pembesarannya saja. Teman, sobat Dolpino yang dibudidayakan di sini adalah jenis kepiting bakau. Habitatnya berada di hutan mangrove yang berada di kawasan pesisir. Ia hidup pada kedalaman 30 hingga 125 cm di dalam lumpur. Sekilas untuk membedakan sobat Dolpino ini cukup mudah karena ia memiliki tubuh yang berwarna kehijauan. Warna ini sebenarnya membantu mereka untuk berkamuflase dari ancaman predator. Teman, ada fakta unik loh tentang mata si kepiting ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa? Mata kepiting memiliki jangkauan penglihatan yang sangat luas, sehingga ia bisa melihat apa yang ada di sekeliling dan di atasnya tanpa harus menggerakkan tubuhnya. Wah, mulut kamu kok berbusa sih, Sob? Jangan-jangan kamu keracunan makanan ya? Gawat! Gawat! Tenang, gak usah panik. Tadi Dolpino cuma acting aja kok. Kepiting bernafas dengan menyerap oksigen melalui insangnya, teman. Tapi bila di daratan, kepiting bernafas dengan air yang tersimpan dalam insangnya. Tapi lama-kelamaan insangnya akan kering, sehingga airnya akan menjadi pekat dan berbusa. Oke deh, kalau gitu sekarang kita kembali ke apartemennya. Asik. Nah, kebetulan Paman dan Kak Anissa mau memasukkan kepiting baru ke dalam ruang apartemen ini, teman. Oh iya, dalam melakukan proses ini, kita harus sangat berhati-hati ya. Karena capit si kepiting bakau ini cukup berbahaya loh. Bahkan menurut penelitian, capitan kepiting memiliki kekuatan seberat 40 kg. Kebayangkan kena capit kepiting rasa sakitnya seperti ketiban 2 buah ban mobil SUV? Ngeri kan? Demi keselamatan bersama, kita harus menggunakan tongkat seperti ini untuk mengangkat kepitingnya. Kalau udah begini, Dolpino jamin aman deh. Oh iya, setiap kotak apartemen kepiting ini berisi hanya 1 ekor kepiting saja, teman. Selain untuk mencegah saling berkelahi satu sama lain, cara ini juga bisa membuat sobat Dolpino bisa puas makan tanpa harus berebutan. Mantul! Makanan kepiting ini juga spesial, teman. Biasanya Paman akan memberikan udang ataupun kerang. Wah. Kalau itu sih, Dolpino juga doyan. Sepertinya sudah masuk jam makan mereka nih. Ayo Kak Anissa, bantu Paman kasih makan kepitingnya. Wih, pada ganas-ganas banget sih. Pasti udah lapar banget ya. Sama dong, Dolpino juga nih. Pemberian pakan biasanya hanya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Jumlah pakan yang diberikan juga nggak boleh sembarangan ya. Semua ada takarannya. Biasanya pakan yang diberikan sebanyak 5% dari besar bobot tubuh kepiting.
Makan yang banyak ya Sob, biar cepat makin besar dan besar. Loh, kamu kenapa Sob? Kok gelisah gitu sih? Ayo, cerita sama Dolpino. Anggap aja kita saudara. Itu kok cangkang kamu seperti mau lepas sih? Jangan-jangan kamu mau ganti baju ya? Ganti kulit maksud Dolpino. Pergantian kulit atau karapas ini terjadi saat bobot tubuh kepiting menjadi lebih besar teman, sehingga cangkang lama sudah tidak muat lagi. Faktor lainnya karena ada bagian anggota tubuh kepiting yang hilang atau rusak. Proses ganti kulit ini biasanya berlangsung saat pagi atau malam hari, tergantung oleh pasang surut air laut. Pada kondisi air pasang, kepiting akan aktif makan dan aktivitas moltingnya menurun. Sedangkan saat kondisi surut, kepiting akan malas makan. Namun, aktivitas moltingnya akan meningkat. Sepertinya kamu sudah selesai ganti kulit nih. Kalau gitu, sekarang waktunya kita jalan-jalan. Yuhu. Weh. Bukannya semangat kok malah 3L sih? Letih, lemah dan lesu. Proses molting memang sangat menguras tenaga teman. Apalagi setelah melalui proses molting, cangkang mereka akan terasa lunak. Untuk membuatnya keras kembali dibutuhkan waktu semalaman. Nah, biasanya kepiting dengan cangkang lunak inilah yang kemudian disebut dengan kepiting soka. Dan ini dia salah satu olahan kepiting khas suku Bugis namanya kambu kepiting. Meski dikenal dengan rasanya yang lezat, namun sayangnya kepiting sering dituduh sebagai penyebab naiknya kolesterol. Tapi ternyata jika dibandingkan dengan udang, kadar kolesterol kepiting lebih rendah loh. Dalam 100 gram kepiting hanya terdapat 55 mg kolesterol saja. Sedangkan dalam 100 gram udang mengandung 166 kolesterol. Jadi dalam seminggu masih diperbolehkan tuh makan kepiting 3 kali, asal dengan takaran yang ideal. Karena segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Setuju kan sama Dolpino?